Oke, kali ini kita akan pelajari tentang perulangan. Jadi, perulangan itu adalah suatu statement dalam pemrograman di mana statement itu kita akan ulang sesuai dengan suatu kondisi. Jadi, kalau kita ada sebuah statement yang kita mau ulang sebanyak 3 kali, ya berarti kondisi kita adalah dia ngulangnya sebanyak 3 kali. Jadi ada kalanya dalam suatu program kita bikin itu kita harus menggunakan sebuah perulangan, entah itu dengan kondisi yang kita tentukan sendiri atau kondisi yang ditentukan oleh suatu suatu penentuan lain, jadi bukan kita tentukan sendiri. Contoh misalnya kita mau menghitung suatu karakter jumlahnya berapa, ya berarti karakter itu tergantung dari apa yang kita inputkan. Jadi kalau kita misalnya ketikkan kata saya itu memiliki 4 buah karakter. Jadi perulangannya itu tergantung dari inputan yang kita input. Bukan langsung kita tentukan kalau misalnya saya, ya berarti kita harus inputkan lagi perulangannya sebanyak 4 kali hitung katanya. Itu tidak. Oke. Jadi di sini itu saya mau coba buat sebuah perulangan yang ya contohnya saya mengetik kata saya itu sebanyak 5 kali. Ya di sini kita bisa gunakan sebuah perulangan. Jadi contoh saja. Jadi saya ada sebuah variabel dengan, atau tak usah variabel aja lah. Kita langsung aja gunakan sebuah perulangan dengan nama for. For ini cara pakainya itu kalau kita lihat itu ada variabel value, value sama tab. Variabel berarti kita harus deklarasikan dulu variabelnya apa. Jadi contoh misalnya saya kasih variabelnya dengan nama i, dimulai dari 0 diakhiri dengan 3. Tabnya dia dia tiap kali perulangan berapa kali dia bertambah. Jadi kalau 1 berarti dia kalau di akhir dari for, kalau dia ngulang berarti 0 tambah 1 1, di akhir lagi 1 tambah 1 2, dan seterusnya. Jadi ada dua, ada increasing sama decreasing. Jadi kalau increase berarti dia naik bertambah, kalau decrease berarti menurun. Jadi bisa aja kita start value nya itu 3, end value nya 0, berarti ini kita pilih yang decrease. Oke, jadi untuk start value itu tidak mesti dari 0, bisa aja kita dari 3 atau enggak dari variabel misalnya, bisa aja. Jadi bukan harus mulu angka, bisa aja dari 1 dan sebagainya kayak tadi. Yang decrease berarti kan value nya itu mulainya dari yang nilai lebih tinggi daripada end value nya. Oke, jadi kalau misalnya dia mengulang, jadi saya langsung outputnya adalah kata saya. Oke, saya coba jalankan. Oh iya, ini saya lupa, jadi harus deklarasi dulu nilai dari i. Jadi i yang jelas ada integer karena dia angka 0 3 1 2. Oke, jadi cetaknya 4 kali. Kenapa 4? Karena kita mulainya dari 0 sampai 3. Kalau 0 sampai 3 ya apa, coba teman-teman hitung, pasti hasilnya totalnya itu 4. Jadi 0 0 1 2 3. Jadi totalnya ada 4 buah yang dia cetak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kan 0 berarti dia cetak dulu ke output saya.
Kalau sudah, dia balik lagi ke atas. Jadi 0 itu kan tadi increase, jadi tambah 1, berarti sekarang I-nya itu adalah 1. 1 masih kedengar kanan 0 sampai 3. Lanjut lagi, output 2, next lagi, output 3, next lagi, output. Karena udah 3, berarti yang terakhir itu 4. 4 dia tidak akan lakukan next lagi, tapi dia langsung done, dan dia selesai. Makanya hasilnya cuma 4. Itu untuk perulangan. Jadi di perulangan, kalau teman-teman lihat, itu ada 3 buah. Jadi ada while, for, sama do. Oke. Jadi contoh, misalnya saya mau membuat sebuah perulangan, sebuah deret. Misalnya deret, saya mau deret, misalnya saya ada inputan nih, ada inputnya berupa bilangan. Misalnya saya inputkan bilangannya 3, berarti nanti dia akan mencetak 1, 2, 3. Terus hasil akhirnya sama dengan, atau sama dengan total itu adalah 6. Atau saya inputkan 4, ini sampai 4, berarti total adalah 10. Total angkanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Bagaimana kita bikinnya? Ya ini ada input, berarti input 4, berarti perulangannya tergantung dari input ini. Contoh misalnya input ini saya kasih nama dengan bilangan. Kita langsung aja ubah dari sini. Input ini saya kasih dengan nama bilangan. Kita ada 2 buah variabel sekarang. Ada bilangan. Bilangan ini adalah yang ini tadi, inputan untuk cari perulangan kita sebanyak berapa kali. Berarti di sini kita ada inputnya adalah bilangan. Oke, dari input ini berarti dia bukan to 3 lagi, tapi to bilangan. Nah, mau lebih cepat berarti kita mulai aja dari 1, karena kan 1 sampai bilangan itu adalah 4. Ya sudah, berarti 1 sampai 4. Oke, pertama kita jangan coba buatkan total dulu, tapi kita coba aja keluarkan 1 deret 1 sampai 4. Oke, berarti yang kita output sini itu adalah nilai I, karena nilai I yang tadi yang mengulang terus, jadi dari 1 sampai 4 itu adalah nilai variabel dari I. Jadi di sini itu kita jangan new line. Kalau kita new line berarti dia akan enter ke bawah, jadi akan vertikal, karena kita mau horizontal deretnya. Kita jangan centang nilainya, dan kita tambahkan spasi di sini supaya nanti cetaknya ada spasi. Oke, kita coba deretnya apakah berhasil. Kita coba 3, enter. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, tidak ada guna ya spasinya, maaf ya. Jadi di sini kita pakai spasi harus cetak juga. Coba 3, lagi kita coba 4. Oke,
Terus gimana cara kita cetak total? Untuk total itu kan total itu dicetak cuma sekali doang setelah habis dari perulangan. Berarti total ini kita letakkan harusnya di sini setelah dari perulangan. Jadi setelah perulangan kita ada outputnya kata total adalah apa? Karena total ini adalah sebuah bilangan yang nilainya itu tergantung dari inputan ini, berarti kita harus bikin sebuah variabel lagi buat menampung total. Jadi misalnya saya kasih sebuah variabel dengan nama total. Jadi kita perlu penampung untuk setiap bilangannya. Jadi kalau dia mencetak 1, ya berarti totalnya 1. Kalau dia cetak 2, berarti totalnya dari 1 yang awal ditambah dengan yang dia cetak 2. Jadi totalnya harus kita set dulu nilai awalnya berapa. Kita set total itu nilai awalnya adalah 0. Jadi total awalnya 0. Jadi akan bertambah terus tergantung dari perulangannya. Jadi di dalam perulangan kita ada increment buat hitung total. Jadi di sini ada total sama dengan total tambah dengan i. Jadi kalau totalnya awalnya dari 0, berarti kalau dia cetaknya pertama, berarti 0 tambah i nya ada 1, 0 tambah 1, berarti 1. Berarti di sini waktu perulangan pertama totalnya adalah 1. Waktu dia naik lagi ke perulangan kedua, i nya kan jadi berubah jadi 2. Jadi kalau udah 2 berarti masuk ke sini. Berarti total itu sama dengan total yang sebelumnya itu adalah 1 ditambah dengan i nya nilai 2. Berarti total waktu yang kedua itu adalah 3. Terus sampai perulangan yang terakhir. Oke, karena sini kita ada dua variabel buat hitung total, jadi kita masukin aja total. Ini bebas, boleh nilai boleh tidak, karena hasil akhir. Oke, misal jadi 43. Ini totalnya adalah 6. Terus kalau 4 totalnya adalah 10. Oke, itu untuk perulangan for. Terus bagaimana dengan perulangannya lain? Jadi tadi kan perulangan itu ada 3. Ada while, for, sama do. Untuk while konsepnya mirip seperti for. Bedanya kalau while itu ya dia mirip juga dengan if. Jadi while itu akan mengulang sampai kondisinya terpenuhi. Sampai kondisinya sudah tidak terpenuhi, maksudnya. Sampai kondisinya tidak terpenuhi. Jadi misalnya kita mau ketik 1 sampai 4 nih, yang tadi inputan angka. Jadi dia akan mencetak sampai bilangannya itu totalnya adalah 4. Atau bilangannya itu kan dia cetak dari 1 sampai 4. Berarti bilangannya kurang dari 4 itu dia akan cetak. Jadi kalau udah lebih dari 4 berarti dia tidak cetak. Untuk lebih jelasnya kita langsung coba aja contoh. Jadi karena kita coba karena dia logikanya akan sama dengan yang di for, ya berarti kita edit aja dari for. Berarti karena kita bukan pakai for, karena kita pakai while, kita ubah aja. Jadi contoh misalnya ini saya tambahkan sebuah while. While itu kondisinya cuma 1 ya. Jadi dia seperti if. Ini seperti tadi. Jadi jika i itu kurang dari bilangan, kurang dari sama dengan
bilangan, nanti dia akan cetak. Jadi i yang kita mulai dari 1, nanti kita ada sebuah sumber nilai i sama dengan 1. Oke, ini kita samakan aja, berarti ini saya cut, misalkan ke sini kita sama, ini saya hapus. Oke, karena ini masih ada yang kurang, jadi kita coba logikanya. Jadi yang pertama i sama 1, karena i sama dengan 1, karena i itu masih sama dengan 1, berarti ini 1 kurang dari bilangan kita misalnya inputkan 4, berarti 1 kurang dari sama dengan 4, kita benar, true berarti dia masuk sini, output i, ulang lagi. Jadi sekarang i nya berapa? Ya tetap 1, berarti 1 kurang dari sama dengan 4, ulang terus, nilainya akan i nya tetap 1, berarti dia akan looping terus, ulang terus. Makanya di sini kita perlu incrementkan nilai i. Jadi kalau kita nggak ada increment, nilai i nya bakalan tetap terus. Nah, kalau di sini berarti nilai i nya akan bertambah dan bilangannya akan, kalau terpenuhi, akan ke false. Coba kita jalankan, misalnya kita inputkan 3, kita itu untuk while. Sementara untuk do nanti saya akan jelaskan di contoh lain. Jadi di pertemuan ini saya jelaskan 2 aja dulu, for dan while. Karena do itu untuk kondisi yang mana kita perlu mencetak dulu, baru setelah itu dia cek apakah kita mengulang atau tidak. Jadi itu pas lain. Oke, seperti itu contoh konsep dasar dari perulangan. Terima kasih.